pilot saya hari ini namanya Pak Sarmono, yang kebetulan dari Dinas Perhubungan sama seperti bis Bandrosnya. Bapak Ibu dan sebelum lanjut, Bapak Ibu akan karena di bis saya ada anak-anak juga, saya wajib memberitahukan peraturannya. Sebagian peraturan Bandros ini ada di kanan kiri jendela depan, Bapak Ibu. Nah ini nih, yang paling tidak boleh dilakukan atau dilarang itu hanya merokoknya saja. Kalau untuk makan dan minum memang ini ditandanya tidak boleh ya Bapak Ibu. Tapi kalau buat bisa saya memungut silahkan. Bapak Ibu mau sambil cemil mau enggak, cemilan 10 mangga Bapak Ibu. Saya izinkan, tapi saya mohon untuk tidak buang sampah sembarangan. Tempat sampahnya sudah kami sediakan di belakang. Kalau yang di depan kejauhan tidak apa-apa, disimpan di bawah kursi, asal jangan dibuang keluar. Ya, karena tapi kita pengendara yang lain Bapak Ibu kurang enak. Dan juga yang keduanya Bapak Ibu, saya mohon untuk Bapak Ibu yang bawa anak-anak diperhatikan baik-baik tangan dan kepala adanya yang duduk di dekat pagar, jangan sampai keluar. Soalnya berbahaya. Apalagi nanti pas di Asia Afrika Bapak Ibu. Jangan dada-dada kepala hantu. Nanti takut ditarik dada-dadanya, jangan. Dadanya dalam aja. Ya Bapak Ibu. Itu. Dan juga yang terakhir, kita di Bandros tidak boleh turun di sembarang tempat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tadi naiknya di depan McDonald, turunnya juga Depan McDonald. Naik di alun-alun, turun di Alun-alun. Untuk yang ibu-ibunya jangan ngotot ke saya minta turun di Pasar Baru. Itu nggak boleh banget. Tahu sendiri kaum hawa kalau udah belanja sekolah mau waktu, betul? Jangan, kasihan bapaknya nanti di Bandros tempatnya masih merah, pulang-pulang jadi abu-abu ya Pak. Jangan pucat pasti nanti bapaknya. Oke, nah itu peraturannya. Kalau buat bonus ya kita bisa sambil belajar tentang sejarahnya Kota Bandung. Meskipun saya bukan sejarawan Bapak Ibu, saya juga masih belajar tentang sejarahnya Bandung. Tapi saya akan jelaskan bangunan-bangunan bersejarah yang kita lewatin. Salah satunya sebelah kiri kita. Yang saya tunjuk bukan nasi kapaunya ya Bapak Ibu, bukan. Yang saya tunjuk bukan nasi kapaunya, tapi yang di belakangnya itu Bapak Ibu. Gedung Heritage. Yang pada gede itu. Heritage. Betul. Itu dulunya bekas rumah dinas dari direkturnya Gedung Sate, yang sekarang sudah berubah jadi factory outlet, tempatnya ibu-ibu nyari pocong. Ya, ibu-ibu suka pocong kan ibu-ibu? Pocongan harga. Nggak suka pocongan harga, nggak suka? Enggak akan saya rekomendasikan. Kalau nggak suka mah. Ibu akan karena itu untuk Heritage Factory Outlet, salah satu factory outlet yang terkenal di kawasan Jalan Riau. Dan selain ada Heritage Factory Outlet, yang di depan sebelah kanan ini ada Gor Saparua. Dulu namanya Niau Bapak Ibu, Gor Saparua ini. Niau itu singkatan dari Netherlands Indies Athletic Unie yang digunakan sebagai tempat latihan baris berbaris untuk para militer Belanda. Tapi kalau untuk sekarang yang namanya Gor sudah pasti tempat untuk Olahraga. Cuman saya tidak menyarankan ibu-ibu olahraga di sini. Percuma. Ini apa Di rumah ini? niatnya diet, datang ke sini nggak jadi dietnya. Iya. Niatnya lari 1 kali, habisnya 5 piring Bapak Ibu. Betul? Apa ini? Percuma. Ya, Bapak akan datang ini Gor Saparwanya. Dan selain ada Gor Saparwa, yang sebelah kiri di depan ada rumah kentang Bapak Ibu. Rumah kentang. Iya. Ini yang coba ditengok bareng-bareng Bapak Ibu, masih horor nggak rumah kentang? Enggak. Masih horor nggak rumah kentang? Tidak. Jadi hororan rumah kentang atau rumah mertua? Mertua. Keceplosan Bapak Ibu. Nah itu rumah kentangnya sekarang Bapak Ibu. Memang sudah tidak horor karena sudah berubah jadi restoran. Namanya rumah kentang 1908. Sekarang gantian. Yang horor bukan rumahnya tapi harga makanan. Dalam hati dompet Bapak Ibu. Nah itu untuk rumah kentang yang terkenal karena mitos bau kentang dan juga hantu anak kecil yang tidak sengaja masuk ke dalam rebusan Kentang. Bapak Ibu. Cuman kalau untuk kita orang Bandung, hantunya rumah kentang mah bukan apa-apa Bapak Ibu. Kita malah takut sama hantunya rumah kentang orang Bandung. Kita orang Bandung ini lebih takut sama hantunya Taman Maluku. Apa itu? Ada yang bisa nampak? Iya, hantunya Taman Maluku lebih menyeramkan Bapak Ibu. Apa Lebih itu? menyeramkan, penampakannya lebih real. Bapak Ibu akan lihat. Kalau saya menyebutnya hantu Denny Dona Bapak Ibu. Oh, Denny Tahu Denny Dona. Dona? Iya. Yang siangnya pakai lepis, malamnya pakai rok mini. Iya. Ada yang dari Jakarta di sini. Kalau Jakarta kan punya taman lama. Iya. Bandung mah Taman Maluku. Bapak akan lihat kayak gitu. Hantunya yang terkenal tahun 80 sampai tahun 90-an. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak ada Bapak Ibu. Dan juga selain ada Taman Maluku yang sebelah kirinya, ini ada gedung Sapau atau kembarannya Lawang Sewu. Kan kalau Semarang 1000 pintu, Iya. Bandung 1000 jendela. Oh, 1000 Percaya Bapak Ibu ini jendela. jendelanya 1000. Kalau saya mau percaya aja.
disuruh ngitung. Capek banget. Hitung sendiri gitu ya. Nah ini nama aslinya dari bahasa Belanda, singkatan DVO. Itu dari Departemen van Oorlog, yang artinya Departemen Peperangannya Tentara Belanda dulu Bapak Ibu. Inspektorat. DVO. Nah, kalau kota dan seberangnya DVO atau Seribu Jenderalnya Kota Bandung, yang sebelah kanan ini satu-satunya taman berbayar di Bandung Bapak Ibu. Namanya Taman Ade Irma Suryani. Ade Irma Suryani. Harga tiketnya berapa Teh Utoy? Rp15.000 per orangnya sekarang Bapak Ibu. Dan juga dibangunnya taman lalu lintas ini kurang lebih tahun 1858. Nama awalnya itu Insulin the Park Bapak Ibu. Nah untuk pesawatnya yang sebelah kanan kita di atas itu asli kerapatnya disumbangkan langsung dari TNI Langit Sulaiman. Dan menurut Bapak Ibu 15.000 itu mahal apa murah? Murah. Mahal. Tiketnya 15.000, masuk ke dalam kayak lagi 15.000. Kolam renangnya, naik komedi putaranya ada lagi 15.000. Naik keretanya ada lagi 15.000. Mahal apa murah? Makanya kita orang Bandung mah bilangnya taman nyicil Bapak Ibu. Mungkin langsung naik kredit. Nah itu untuk SMP untuk taman lalu lintas ya. Kalau yang sebelah kiri SMP 5, yang belakangnya tadi warna hijau SMP 2, SMP 5 1920, SMP 2 nya 1913. Kedua sekolah tadi Bapak Ibu itu masuk salah satu sekolah favorit di Kota Bandung. Alasannya karena apa? Karena banyak dari alumni tokoh-tokoh terkenal. Salah satunya SMP 2 yang paling terkenal ada Eyang Ainun dan Pak RK. Kalau SMP 5 yang paling terkenalnya ada kakek saya Eyang B.J. Habibie, ada om saya Iwan Fals, kakak ipar saya Raffi Ahmad, kakak perempuan saya Tete Raisa. Kenapa? Ini kayaknya ciri-ciri penumpang yang gak suka lihat kayaknya lagi halu. Maksudnya itu karena beliau-beliau ini disebut salah satu sekolah favorit di Kota Bandung Bapak Ibu. SMP 5 kan kita sebutnya dulu. Dan selain ada SMP 2 dan 5, mohon maaf yang sebelah kanan saya lewat ini nggak usah. Itu apa juga yang mau saya jelasin dari Bika semua. Oh my God, cuan. Halo. Halo Bapak Ibu. Hai. Halo Bang Ali. Senyum atau Bang Ali, jangan cemberut aja Bang Ali. Senyum dulu biar kelihatan gantengnya. Luar biasa tetangga kita Bapak Ibu yang dari Braga sampai dari alun-alun. Cuma yang saya bikin sakit barusan itu penumpangnya dikasih ujian. Pada diam semua. Soalnya kalau pada kayak gini mukanya. Cemberut semua, biar saya baru semua. Bukan semua ada yang cemberut. Gak ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, itu untuk SMP 2 dan 5 nya. Kalau sekarang kita ada di kawasan Jalan Tamblong Bapak Ibu. Tamblong. Jalan Tamblong ini terkenal sama yang sebelah kanan. Ada Rasa Bakery and Cafe. Terkenal karena apanya tahu Toy? Es krim. Es krim. Es krim Bapak Ibu. Kan kalau Jakarta itu punya es krim jadulnya apa namanya? Betul sekali Tete, Ragusa Italia dari tahun 1930. Kalau Bandung itu punya Rasa Bakery and Cafe yang dari tahun 1930. Udah tahu lebih tua yang di kota Jakarta. Bapak Ibu, Tete Palang di Jakarta itu bukan panas, jalan veteran itu yang betul. Nah, kalau di Bandung ini namanya Jalan Tamblong. Tamblong. Rasa Bakery and Cafe. Harganya berapa tahu Toy? 30.000. Tapi cuma Bau apa nih kayak ikan masin? ya maksudnya buat centang gede gitu. Terus sampai lewat begini ya masalahnya kalau saya makan gitu. Itu enak Bapak Ibu, wajib banget dicoba. Apalagi sekarang cuaca Bandung lagi lumayan ada. Kita lanjut. Nah selain ada Rasa Bakery and Cafe di Tamblong juga, yang sebelah kanan ini ada salah satu hotel tertua di Kota Bandung, namanya Grand Hotel Preanger Bapak Ibu. Yang nama Preangernya tentu saja itu dari Priangan. Orang Belanda yang merubahnya menjadi Preanger. Meskipun jadi salah satu yang tertua, tapi hotel ini jadi hotel pertama di Kota Bandung yang punya museum di dalam hotelnya. Museum siapa? Bapak Soekarno dan juga gurunya dari Belanda sebagai orang yang merenovasi bangunan Hotel Priangan ini Bapak Ibu. Tapi untuk sekarang kalau museumnya sudah tidak ada. Nah, bebas banget tadi itu oleh pihak hotel. Kita lanjut dari Hotel Priangan. Nah, yang di depan sebelah kiri ini yang paling tua. Kan kalau tadi Priangan itu salah satunya yang paling tuanya di Kota Bandung. Namanya Hotel Posrur atau usaha Foy Hamad.
Ini keluarga Adolf dan Maria Human dari Jerman yang Savio terkenal Human. dengan sajian restafel atau buburnya yang enak. Dan Subway juga menjadi salah satu tempat menginapnya ke-29 delegasi atau negara Asia yang Afrika. Provinsi Asia Afrika di Gedung Merdeka ini loh. Dan di Gedung Merdeka dulu namanya Schoolgirl Concordia, tempat berkumpulnya para sosiatek Concordia atau para sosialita. Tapi kalau sekarang yang ngumpul di sini para hantu. Ada pocong. Ini makanya saya nggak mau pelan-pelan. Bukan pelan-pelan, kita nggak mau ke kanan ke kenapa? Buat Bang Tete. Nanti saya buat ini. Cuma salah tadi saya, kalau Bapak Ibu nanti mau fokus sama mereka boleh, asal jangan lupa bawa preci. Itu syaratnya mereka. Kenapa? Karena habis foto-foto sepuasnya nanti bayar seikhlasnya. Ya, jadi mau mereka dibayar berapa pun masih mereka nggak akan nolak. Jangan kayak penumpang saya kemarin datang ke sana depan para hantu malah baca ayat kursi. Dia yang akan kabur malah dibacain balik itu sama kuntilanak itu. Karena yang saya tahu hantu Asia Afrika cuma takut sama dua, kalau nggak hujan sama takut. Hujan takut kena kelintir, kalau kita takut kena exit. Tapi aku adil ya. Nah itu, karena sekarang kita sudah ada di kawasan Auditor Outway atau yang sekarang menjadi jalan Bandung Cuy. Jadi pada sebelah kanan, ini tempat yang paling besar agak katanya yaitu situs sel penjara Bancueng. Yang di dalam situsnya ini ada patung yang berbasis kaku sedang duduk menjelang kaki sambil memegang. Ini patung yang berbasis kaku ini. Alasan kenapa betulnya beliau ada di sana tentu saja itu karena Bapak Soekarno juga sempat tinggal di sini selama 8 bulan, yaitu tahun 1929. Kalau penjaranya ini dibangun oleh Belanda tahun 1877, yang disisakan cuma 2, selnya Bapak Soekarno sama Menara Sipil yang ada di ABC. Karena kenapa? Yang lain saatnya ini sudah beralih fungsi jadi perkantoran. Itu karena gara-gara peraturan Kota Bandung yang baru dulu tidak cocok lagi adanya sebuah penjara di tengah-tengah Kota. makanya digunakan sekarang atas sekarang penjara Bajing. Yang di sini cuma selnya Bapak Soekarno sama ini Menara Sipilnya. Dulu dijaganya sama tentara Belanda, kalau sekarang ganti yang jaganya tukang martabak. Tapi lagi tutup. Bapak Ibu. Takut. Selain ada Menara Sipil, kalau sekarang kita akan melewati sungai terpanjang di dunia, Bapak Ibu. Ya, jangan salah, sungai terpanjang di dunia ada di Bandung, Bapak Ibu. Cikapundung namanya. Iya, ini sungai terpanjang di dunia namanya Sungai Cikapundung. Kenapa Cikapundung? Karena sungai ini satu-satunya sungai yang melewati 2 benua, yaitu Asia dan Afrika. Jangan-jangan dia ulang lagi ada anak-anak soalnya. Masih nanti di kelasnya ditanya sama ibu guru. Sungai terpanjang Cikapundung. Kata-kata di Bandung. Cikapundung. Bukan ya, Ibu, tapi yang betul sungai. Yang keduanya baru masuk. Memang aneh. Kita lanjutkan lagi dari Cikapundung. Sekarang kita sudah sampai di Jalan Ikonik Kota Bandung, yaitu Jalan Braga. yang dari Jalan Braga ini juga Bandung sampai sekarang punya julukan yaitu Kota Paris, Pak. Panjava. Tahu Kota Paris di Pulau Jawa. Sentralnya Presiden Kota Julius Paris dulu. Itu kebanyakan dipamerkan di Jalan Braga ini, Bapak Ibu. Jadi dulu tuh orang Prancis di sana punya satu kebiasaan. Satu, mereka mengeluarkan model baju yang baru 1 bulan kemudian langsung dikirim ke Bandung. Nah, orang-orang Prancis yang tinggal di sini itu mereka berbondong-bondong membeli bajunya di toko-toko yang ada di Braga. Dan pas udah beres beli, nggak langsung pulang ke rumah, tapi langsung dicoba dipakai dan dipakai jalan-jalan di sini. Nah, orang-orang yang lagi diam di sini pada teriak, "Woi, nggak barang gak, katanya. Ya, makanya dikasih nama Jalan Braga. tadi kata Braga atau Umum Bariga yang artinya senang memperlihatkan atau senang memamerkan kebaikan. Yang bisa dibilang tempat show off kata kota dan uniknya lagi Braga ini jalannya belum pakai aspal. Konblok. Pakainya packing. Ini bukan Packing batu blok. akik apalagi batu ginjal ya, Bapak Ibu. Bukan batu alam asli. Ini namanya batu andesit yang fungsinya untuk penyerap air. Makanya tiap kali berada di guyur hujan, alhamdulillah banjir. Masa aja Braga banjir, kebayang kalau Braga banjir gimana bikini bottomnya Bandung? Tahu Bapak Ibu bikini bottomnya Bandung di mana? Dayakolot. Dayakolot, mohon. Kan sering banjir Dayakolot. Iya, Dayakolot iya. Bikini bottomnya Bandung. Oke, kita lanjutkan lagi dari Braga. Sekarang kita sudah di Sunia Raja dan Bayu. Jalan
Minuman Fanta juga jadi. Panta. Nah itu makanya jalan Viada juga jadi piadu. Tahu mang saya kebetu dari preman pensiun. Copet-copet. Iya. Syutingnya di sini. Buat jembatan Viada. Dan juga selain ada jalan Viada, ada itu ada kereta warna hitam tuh di ujung sebelah kiri. Itu maskotnya PT KAI, namanya Monumen Lokomotif Uap Si Gombang. Tapi untuk sekarang saya ganti namanya, bukan si Gombang, jadi Thomas. Thomas Ya, ya. kenapa jadi Thomas ya? Nah, saya tanya sama bapak ibunya adik-adik. Adik-adik pernah dengar kereta Gombar? Nggak ada denger. Ini saya tanya adik-adik bukan bapak ibu. Bukan bapak ibu. Jangankan anak-anak, kan bapak ibunya aja belum pernah dengar yang namanya kereta Gombar. Gombar. Udah saya ganti jadi Thomas. Thomas. Ada kartunya. Iya. Anak-anak kasih tahu betul nggak? Ya, Mohon. contohnya ada kayak bus damri itu di belakang warna biru, anak-anak bilang apa? Tayo. Cuman yang bikin saya geleng-geleng kepala karena kita kereta Thomas, bus damri tayo, kenapa pada jadi odong-odong? Beda sendiri bapak ibu, ini yang dinamakan pilih kasih. Ibu agak beda. Oke, tapi nggak apa-apa lah selama anak-anak yang bilang kardusnya kayak odong-odong. Tapi kalau bapak ibunya bilang kardus kayak odong-odong, untuk ada lampu merah. Ada lampu merah saya turunin bapak ibu. Bukan dong masuk udah estetik kayak gini sih odong-odong. Ya, berbawa banget. Nah itu, Monumen Lokomotif Uap Si Gombang dan juga jalan Viaduk. Viaduk. Katanya dari istilah bahasa Belanda bapak ibu. Dari Viaduk. Ini artinya jalan, duk itu di atas kepala. Bapak ibu atau di atas sungai jalannya. Dan juga selain ada Viaduk sama Monumen Si Gombang, yang sebelah kanan ini ada kantornya Wali Kota Bandung, atau dulu kita sebutnya Kebun Raja. Kebun Raja. Balkon ini punya beberapa taman mini di dalam ya, berdua taman salah satunya Taman Labirin, Taman Ikan dari Sartika, Taman Ikan, Taman Badak, Taman Tepuk Cinta, dan juga yang belakang ini Taman Sejarah yang dilengkapi dengan kolam renang gratis. Apa itu kolam renang? Oh, anak-anak. Tapi itu hanya diperuntukkan untuk anak-anak, tidak untuk orang dewasa. Kalau orang dewasanya, apalagi ibu berenang di sini nanti bikin macet. Banyak yang nonton. Jangan ya, tidak ada untuk anak-anak saja. Baik Bapak Ibu. Ini namanya kita sebut kolam 3M Bapak Ibu. Murah? Ada yang tahu 3M? Itu singkatan dari murah, meriah, Meriah. dan sedikit merah. Tahu merah? Tahu merah? Naon merah? Gatal teh. Oh. Gatal merah teh bahasa Sunda juga. Gatal nanti kalau nggak percaya tadi coba aja di sini tuh. Berapa kaki doang teh. Aduh, di sini aja barang pakai selempak doang. Ada yang pakai pampers lagi. Jadi untung nggak panas deh. Kalau panas belang nanti. Nah, ini Bapak Ibu salah satu fasilitas yang paling disukai anak-anak di Balai Kota Bandung. Kolam renangnya. Ini kita sebutnya Taman Sejarah. Ada relief di ujung, di tengahnya ada lukisan kaca. Lalu kolam renangnya. Nah, disebut Taman Sejarah itu alasannya reliefnya tadi itu menceritakan Kota Bandung ketika masa pemerintahan Bapak Wiranto Kusuma Bupati Bandung Bapak Ibu. Kalau untuk lukisan kacanya itu lukisan kaca dari Wali Kota Bandung yang pertama orang Belanda namanya Besboek sampai Ridwan Kamil. Kalau untuk kolam renangnya tadi bukan cuma tempat mainnya anak-anak, tapi itu menyiratkan bahwa orang Bandung percaya Bandung ini dulunya bekas danau purba yang disebutnya Danau Bandung Purba. Makanya kita orang Bandung banyak yang bilang kalau Bandung ini dikelilingin sama gunung-gunung Bapak Ibu. Betul nggak? Iya. Contohnya yang di KBB Bandung Barat ada gunung yang paling terkenal apa namanya? Tangkuban Perahu. Perahu. Bapak Ibu akan ngerti. Itu. Ya, kalau di timur ada Gunung Makanya kalau di utara salah kebalik Bapak Ibu. Utara itu Tangkuban. Tangkuban. Kalau barat nanti kita googling lagi Bapak Ibu. Oke. Aduh, pokoknya kayaknya udah Bapak Ibunya ini udah kurang fokus sih, soalnya mau jam makan siang. Jadi mulai agak oleng gitu. Ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Nah itu untuk Balai Kota Bandungnya. Kalau bangunan dari kantor wali kotanya tadi itu sudah ada dari tahun 1927 yang awalnya hanya berupa gudang tempat penyimpanan kopi yang seorang Belanda yang disebut kopi aroma, namanya gedung Papak Bapak Ibu, atau kopi Pak Luis yang artinya gudang tempat pengepakan kopi itu 1819. Nah 1927 dulu bukan bangunan gudang kopinya, baru diganti dari kantornya wali kota sampai sekarang. Dan kalau yang sebelah kiri kita lanjut
Kodam Siliwangi, Kodam Siliwangi. Bapak kan agak ribet banget bangunannya, soalnya itu masih bangunan Belanda juga Bapak Ibu. Cagar budaya juga di Kota Bandung. Nah, karena agak ribet bangunannya, jadi kita sebut aja sekarang kantornya Bapak Pangdam. Dan juga, aduh, gak kerasa kita sudah ada di Ambon nih Bapak Ibu. Kita ada di bagian belakang dari Gor Saparua. Buktinya kenapa tadi saya bilang percuma keluar dari Gor Saparua. Lihat panitia jangan. Apalagi kalau tadi di belakang kita belok kanan, kita jalan nanti ada di kocok makanan. Gak pasti nggak jadi olahraganya Bapak Ibu di sini. Lihat banyak kuliner. Baik. Nanti teralihkan Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dari Ambon kita sudah sampai di Halmahera Bapak Ibu. Masya Allah, dengan Rp20.000 Bapak Ibu bisa keliling benua dan juga keliling Indonesia. Iya, baru benua tadi kita lewatin. Asia Afrika. Indonesia kita lewatin juga tadi Aceh. Apalagi Maluku, Sumatera, tadi Ambon, Ternate, sekarang Halmahera ke Riau lagi. Ke Riau ke Banda, coba. Daripada naik pesawat, mahal Bapak Ibu, naik Bandung aja naik Bandung. Udah keliling benua Bapak Ibu ya. Betul. Nah, ini sekarang kita ada lagi di jalan Riau Bapak Ibu. Nah, tahu nama jalannya yang sekarang itu LLRT Mata Dinata atau singkatan dari Laksamana Laut dan Energi Mata Dinata. Kalau misalnya nggak disingkat, apa namanya Bapak Ibu? Dan disingkat pun tetap aja susah bagi orang Bandung. Betul. Makanya kita tuh sampai sekarang bilangnya jangan Riau. Nggak pakai nama jalannya yang sekarang LLRT Mata Dinata. Nah, ada satu yang terkenal sebelah kiri Lumiere namanya. Lumiere. Mungkin Bapak Ibu yang pernah beli tahu ya, itu benar siapa? Mama Ashanti sama Teteh Aurel. Lagi viral banget itu. Baunya enak banget ini. Tapi balik lagi ke tempat pocong ini. Heritage. Kamu mau bahasnya? Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jadi coba saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu lebih senang bilang Jalan Riau atau LLRT Mata Dinata? LA Mata Dinata. Jago atau Insinyur Haji Juanda? Jago. Berarti benar-benar terbukti ya, kita mau orang Sunda nggak mau susah, nggak mau ribet Bapak Ibu. Sukanya menyingkat, menambah dan mengurangi kata. Betul. Iya, jangankan nama jalan Riau sama Dago, nama makanan aja kita singkat-singkat di Bandung. Contohnya, jangan jauh-jauh ke Cimol, Cireng, Cilor, Basreng, Papagal, jangan. Yang kita naikin waktu sekarang. Dan terus ada makanannya tadi yang jualan. Iya. Ada. Bedanya singkatan yang makanan sama yang bisnya ini. Kalau yang bisnya Bandung Tour on Bus, yang makanannya Bandros itu singkatan dari di Banjur Ngejerojos. Di Banjur Ngejerojos. Disiram. Ketika adanya disiram keluar buih-buih berdesis Jerojos. Jerojos. Oh, Bandros disiram. Mau bukti lagi orang Sunda nggak mau susah, nggak mau ribet. Gedung sate. Gedung sate. Kenapa gedung sate? Nama aslinya Bapak Ibu itu dari bahasa Belanda dulu. Tapi karena kepanjangan terus agak ribet juga dari bahasa Belanda, kita singkat, dibuatlah nama panggilannya Hebe. Tapi tetap aja Hebe juga kita mengaku. Udah ganti lagi deh, di atas gedungnya ada yang mirip kayak makanan sate. Jadi lagi Sate. ada gedungnya, ada makanan satenya. Iya. Masih panjang antri. Namanya sate jando Ibu Ayu. Sekarang harganya per porsi di Rp30.000, isinya 10 tusuk. Kalau yang di atas gedung sate itu ada berapa tusuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 5. Rasanya saya cuma 1 tusuk. Oh, 1 tusuk. Iya, 1 Saya barusan tusuk. tadinya berapa tusuk kan? 1. Yang belum sarapannya saya tuh kan. Gagal kopi. Oh, mungkin yang Bapak Ibu itu bulatannya. Iya, bulatannya. Ya, bulatannya baru ada. Nah, tusukan satenya cuma ada 1. 1. Itu fungsinya untuk penangkal Petir. Bapak Ibu. Kalau jumlah bulatannya tadi ada 6, modal yang digunakan ketika dibangunnya gedung sate itu 6 juta golden. Kalau dirupiahkan dulu mungkin kurang lebih setara dengan 426 miliar rupiah. Kalau sekarang mungkin sudah triliunan, karena kan rupiah dulu sama sekarang beda jauh Bapak Ibu. Dan juga dari gedung sate, oke, kita ke yang depan Pepeto. sebelah kiri.
SMA 20. Ada SMA Negeri 20 Bandung. Ini terkenal karena jadi tempat syutingnya saya dan Pasar Wono. Iya, saya sama Pasar Wono syuting di sini. Gila. Iya, Pasar Wono bilangnya saya milihnya. Nggak boleh, bener ini mah saya nggak halu tidak. Iya, betul Bapak Ibu, tempat syutingnya film Dilan. Seman 20 Bandung namanya Bapak Ibu atau nonton. Sudah pernah nonton film Dilannya? Nah, yang sudah nonton bagus, yang belum nonton dengan awal saya juga belum nonton soalnya. Beneran, sampai sekarang saya belum nonton yang namanya film Dilan Bapak Ibu. Tapi tenang dulu, itu apa? Alhamdulillahnya kita Bluebird Bros dikasih kesempatan untuk jemput rombongan yang depan di depan semua Bandung pakai bandros yang biru sama warna muda. Bapak Ibu nanti kita jemputnya depan Seman 20. Jadi Bapak Ibu udah nonton filmnya, saya udah foto sama Iqbal. Nah itu, Seman 20 Bandung atau SPG 2. Itu singkatan dari Sekolah Pendidikan Guru yang bangunannya sudah ada dari tahun 1970-an. Kita lanjut, masih di Citarum. Terakhir Bapak Ibu, ada restoran makanan khas Sunda yang sering saya rekomendasikan. Namanya Alas Daun. Makanannya lumayan enak-enak, harganya cukup murah meriah dan juga unik. Di Alas Daun kita makannya pakai apa? Alasnya baru pakai. Kan saya bilangnya makannya pakai apa? Tangan. Memang kita orang Sunda suka makan lalapan, tapi nggak daun pisang juga kita makan Bapak Ibu. Kalau enak Bapak Ibu atau dekat memang karena orang Sunda suka lalapan. Lihat aja dari Dayang Suni. Dayang Suni karena kita suka makan lalapan daun santigi awet muda. Makanya suntur yang kesepuan aku Bapak Ibu. Nah itu untuk Alas Daunnya ya Bapak Ibu atau itu biasanya yang berkunjung di sana rata-rata orang dari luar kota Bandung. Baik. Oke, tidak bisa dilanjut karena masalah. Kalau gitu sebelum turun saya cuma mau mengingatkan satu hal saja. Jangan sekali-kali bilang bosan naik bike rasanya Bapak Ibu, karena ada kepatahnya. Main ke Bandung belum afdal rasanya.